Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu bahasa pemrograman Go. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Selanjutnya di sini ada nama anggota kelompok. Yang pertama adalah Elo Adrian Haryadi sebagai pembaca materi slide 2 dan 3. Kedua, Randi Dinki Saputra sebagai pembaca materi slide 9 dan 10. Ketiga, Randy Syahputra Riyadi sebagai pembaca materi slide 7 dan 8. Nomor 4 ada Naila Nurul Faizah sebagai pembaca materi slide keempat. Kelima ada Pratama Diki Novianto sebagai pembuka dan penutup materi. Keenam ada Aditya Febrian sebagai pembaca materi slide ke-5 dan 6. Next. Pendahuluan. Bahasa pemrograman merupakan sebuah cara untuk melakukan instruksi dari programmer kepada komputer. Hal ini memungkinkan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu yang diinginkan oleh programmer, mulai instruksi basic hingga sebuah pemrograman yang kompleks. Setiap bahasa pemrograman memiliki sintaks yang berbeda. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas bahasa pemrograman Go atau Go Language. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sejarah bahasa Go. Bahasa pemrograman merupakan sebuah cara untuk melakukan instruksi dari programmer kepada komputer. Hal ini memungkinkan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu yang diinginkan oleh programmer, mulai instruksi basic hingga sebuah programan yang kompleks. Setiap bahasa pemrograman memiliki sinteks yang berbeda. Pada artikel ini, kami akan membahas bahasa pemrograman Go. Bahasa Go dimaksud untuk mendukung komputasi jaringan dan multicore untuk mempercepat proses pengodean dengan menggabungkan kemudahan programan dari bahasa yang ditafsirkan dan diketik secara dinamis dengan efisiensi dan keamanan dari bahasa yang komplikasi dan diketik secara statis. Rismer, Big, dan Thomson berfokus pada kesederhanaan untuk mencapai tujuan ini. Keluarga bahasa C memberikan insentif kepada sintaksis bahasa Go. Insentif lain seperti yang ditemukan dalam deklarasi dan paket Pascal, serta Nesquik dan Limbo, yang berkontribusi pada aspek kompetisi Go menjadikan bahasa pemrograman ini sebagai kombinasi fitur terbaik dari berbagai solusi ini. Baik, yang selanjutnya adalah kelebihan bahasa Golang. Yang pertama adalah simple. Jadi bahasa pemrograman Go ini menjadi bahasa pemrograman yang memiliki kode sintaks yang lebih simple dan mudah dipahami. Yang kedua adalah compiling yang cepat. Terkadang compiling yang lama dapat membuat programmer menjadi sangat frustasi karena harus menunggu waktu compiling yang lama. Dan Go menjadi waktu compile yang cepat seperti C, bahasa pemrograman C. Yang ketiga adalah bahasa yang mudah atau bisa disebut karena bahasa Go masih termasuk mudah dibandingkan seperti C atau Java. Dan ini membuat Go mengurangi kekurangan bahasa pemrograman lainnya. Yang keempat adalah performa yang cepat. Go merupakan salah satu bahasa pemrograman yang performance-nya sangat cepat dan binary hasil compile menjadi sangat ringan. Yang ketiga adalah garbage collection. Ya, ini menjadi salah satu bahasa pemrograman yang memiliki garbage collection secara default tanpa perlu ada bantuan dari programmer. Dan yang terakhir adalah memory safety. Memory safety menjadi hal yang sangat penting bagi program zaman sekarang. Hal ini dikarenakan dapat membuat biaya development menjadi sangat murah dan user juga tak perlu takut terkena memory leak. Selanjutnya adalah kekurangan dari bahasa Go ini juga. Di sini tim kami merangkumnya menjadi 4. Yang pertama adalah Golang tidak mendukung generic function.
Tanpa dukungan generic function, maka developer perlu membuat banyak function footprint untuk menangani berbagai jenis parameter. Yang kedua adalah bahasa pemrograman yang masih baru. Nah, tadi sudah disebutkan plusnya yang bahasa pemrograman yang masih baru dan ini yang kekurangannya. Jadi Golang diperkenalkan sejak tahun 2009 dan masih terbilang relatif baru untuk sebuah bahasa pemrograman. Oleh karena itu, para developer mungkin kesulitan dengan libraries yang ada, terutama jika Golang berinteraksi di platform lain. Yang ketiga adalah memakan banyak waktu. Misalkan untuk membuat sebuah fungsi, maka akan perlu mengkode lusinan, barisan, daripada bahasa pemrograman lain seperti Python. Dan yang terakhir adalah kurang pustaka. Nah, ini juga cukup krusial ya untuk kekurangan ini. Jadi Go memiliki pustaka standar yang relatif kecil dibandingkan dengan bahasa pemrograman populer lainnya seperti Python dan Java. Jadi pemrograman ini untuk mempelajarinya cukup lumayan sulit karena kekurangan pustaka tersebut. Nah, maka lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya yaitu kegunaan bahasa Go. Di sini ada 3 kegunaan. Yang pertama sebagai web development. Dikarenakan adanya concurrency serta pustaka bawaan untuk HTTP, membuat programmer tak perlu pustaka pihak ketiga. Hal inilah yang membuat Go menjadi sangat diminati di kalangan web development. Kemudian yang kedua, cloud service. Banyak perusahaan penyedia jasa cloud service menggunakan Go berkat keefisienan, performa, portabilitas, dan skalabilitas. Sehingga Go menjadi pilihan yang terbaik bagi para penyedia jasa cloud service. Kemudian yang ketiga, Command Line Interface atau CLI. Banyak project open source yang menggunakan bahasa Go dikarenakan waktu compiling yang relatif cepat, sehingga program yang dikode ini dapat berjalan dengan cepat. Kita masuk slide selanjutnya. Perusahaan yang memakai bahasa Go. Di sini saya mencantumkan 5 perusahaan. Yang pertama, Google. Go dibuat oleh Google, tentu saja bahasa pemrograman ini digunakan oleh Google sendiri. Golang atau Go ini diadopsi untuk membangun berbagai produk dan layanan Google dalam skala yang masif. Yang kedua, Netflix. Netflix menggunakan Golang untuk caching data menggunakan SSD. Penggunaan Golang dilakukan karena pihak Netflix membutuhkan bahasa pemrograman yang mempunyai latensi lebih rendah daripada Java. Jeda garbage collection yang jadi masalah. Selain itu, Golang juga membuat pengembangan Netflix menjadi lebih produktif dibandingkan bahasa pemrograman C. Yang ketiga, X atau Twitter. Setidaknya terdapat 5 miliar sesi per hari yang ada pada X secara real time. Nah, Golang merupakan bahasa yang cocok untuk mengatasi traffic tinggi agar terhindar dari crash. Maka dari itulah X menggunakan Golang untuk membangun endpoint-nya. Yang keempat, Meta. Tim developer di Facebook juga menulis sebuah framework baru, ORM, Object Relation Mapping, menggunakan bahasa Golang ini. Yang terakhir, Microsoft. Microsoft menggunakan bahasa Go secara internal untuk menggerakkan infrastruktur Azure, misalnya ACS, Azure Container Service. Itu tadi 5 perusahaan yang memakai bahasa Go. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan contoh kode bahasa Go secara simpel saja. Yang pertama, kita akan jelaskan tentang menampilkan hello world di Go. Pertama-tama kita melakukan package main karena Go itu dasarnya adalah package ya setiap filenya, maka kita harus melakukan ini package main. Nah, di sini kita melakukan import package, nama package-nya adalah fmt. Ini func main di sini berguna untuk compiler akan mengeksekusi ini function utamanya jadinya. Nah, kita untuk menampilkan sebuah teks ke terminal gitu ya, maka kita memerlukan metode atau function yang ada di package main, yaitu nama metodenya adalah printline. Nah, kemudian di sini kita paskan apa nama atau isi dari metode atau fungsinya. Yang kedua, ini adalah contoh kode percabangan
atau pengondisian ya. Sama seperti sebelumnya. Nah, di sini ada var x integer sama dengan 8. Di sini var ini berguna sebagai kata kunci untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, di sini x ini berperan sebagai nama variabel apa yang kita inginkan. Ini kan kita gunakan x ya. Nah, di sini adalah integer alias mendeklarasikan tipe data apa x ini. Karena ini integer atau int ya, maka ini menjadi integer atau angka. Nah, kita lakukan hal sama, yaitu dengan var y. Di sini kita deklarasikan menjadi 4. Ini kita melakukan kondisian. Jika x lebih dari y, maka akan tampil ini x is greater than y. Sementara kalau misalnya di sini x yang kita rubah jadi 3 atau di bawah atau 1 sampai 4 gitu ya, maka ini yang akan dieksekusi. Karena hasilnya di sini adalah false, yaitu x is less than or equal to y. Nah, selanjutnya adalah framework golang. Yang pertama ada Gin atau Gingonic. Jadi Gin adalah salah satu framework web yang ringan dan cepat untuk golang. Dengan sintaks yang mirip dengan HTTP router standar, Gin memungkinkan pengembangan web yang efisien dan cepat. Selanjutnya adalah GoFiber. Nah, GoFiber merupakan salah satu framework lain yang berguna untuk web ya. Nah, framework ini itu terinspirasi dari framework bahasa pemrograman lain, yaitu bahasa pemrogramannya adalah JavaScript. Nama frameworknya adalah Express.js dan ditulis dalam bahasa pemrograman Go. Jadi GoFiber itu ditulis dengan bahasa pemrograman Go. Dibangun di atas base HTTP, GoFiber dirancang untuk memudahkan pengembangan aplikasi web dengan performa tinggi dan penggunaan memori yang lebih efisien. Yang ketiga adalah Echo. Echo memberikan performa tinggi dengan konsumsi memori rendah serta mendukung fitur WebSocket dan HTTP 2. Jika membutuhkan framework dengan arsitektur MVC yang lebih lengkap, maka framework Echo lah ini yang jadi pilihan terbaik. Selanjutnya adalah Bigo. Ya, sebutnya Bigo aja. Bigo berguna untuk pembuatan cepat REST API, aplikasi web, dan pelayanan backend di Golang. Nah, ini menggabungkan fitur tertentu di bahasa pemrograman Golang ini seperti interface dan sering dibandingkan dengan rangka web Python atau framework Python yang namanya itu Django. Oke, itu tadi presentasi dari anggota kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.